Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 491. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Mendengarkan tendangan keras dari pintu, wajah Aditya tiba-tiba menjadi gelap. Ini rumahnya. Rumah kecil yang hangat bersama Farah. Tapi ada seseorang mencari mati seperti ini dan menjadi liar di sini. Farah juga terkejut saat ini. Tapi dia segera tenang. Bagaimanapun, Aditya ada di rumah. Jadi dia tidak terlalu takut. Aditya merasa sedikit marah. Dia ada di rumah. Jika dia tidak ada di rumah, bukankah istrinya akan takut? Lagi pula istrinya hamil. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Pikirkan ini. Amarah Aditya menjadi lebih besar. Sesampainya di depan pintu, dia membuka pintu. Tiba-tiba, 4 pria jangkung dan berbadan tegap muncul. Mereka semua melotot tajam dan menatap ke dalam ruangan dengan niat jahat. "Siapa yang kamu cari?" kata Aditya dingin. "Keluar dari sini. Itu bukan urusanmu." Salah satu pria besar itu berkata dengan arogan. Lalu dia masuk ke dalam rumah. 3 pria lainnya juga bersiap-siap dan ingin segera masuk ke dalam rumah. "Keluar." Bagaimana Aditya bisa membiarkan mereka masuk? Dia mengulurkan tangan dan mendorong. Dan pria besar itu didorong keluar. Celepuk, pria besar itu didorong dan jatuhnya tidak ringan. "Idiot. Kamu berani menyentuhku." Pria besar itu tiba-tiba menjadi marah, melebarkan matanya dan berteriak pada Aditya. "Menantuku yang baik. Itu mereka. Mereka sangat galak." Dahlia berteriak ngeri. Anjani juga ketakutan. Dia segera berdiri dan melihat ke pintu dengan gugup. "Bu, Anjani. Kamu tidak perlu takut. Aditya ada di sini." Farah menghibur Dahlia dan Anjani. "Bagaimana mungkin aku tidak takut? Orang-orang ini sangat kejam. Mereka mengancam akan membunuhku." "Farah, kamu harus membantuku," kata Dahlia dengan nada panjang. "Diam." Dahlia berbalik dan berteriak kepada Dahlia dengan tidak sabar. Tiba-tiba, Dahlia sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka hari ini akan terjadi. Dan dia akan diteriaki seperti ini oleh Aditya. Tapi sekarang dia mengandalkan Aditya. Dahlia tidak berani berdebat dengan Aditya. Jadi dia hanya bisa menahannya secara diam-diam. "Sial. Bocah nakal. Siapa kamu?" "Dahlia." Pria besar itu menunjuk ke hidung Aditya dan bertanya dengan nada makian. "Haha, bos. Pernahkah kamu mendengar Dahlia menyebut laki-laki ini sebagai menantunya? Dahlia adalah ibu mertuanya." Bagus sekali. Wah, Dahlia berhutang 1 miliar kepada bos kita. Kamu harus membantunya membayar kembali uang itu. Tidak ada yang bisa dilakukan hari ini. Jika kamu tidak membantunya membayar kembali uang itu, kami harus membawa dia." Pria besar itu bersenandung. Dia mengeluarkan suara dan berkata kepada Aditya dengan arogan. Aditya tidak mengambil tindakan untuk memberi pelajaran pada orang besar ini. Bagaimanapun, Aditya terlalu malas untuk mengambil tindakan atas hal buruk Dahlia. "Apakah kamu benar-benar berhutang 1 miliar pada mereka?" Aditya berbalik dan bertanya pada Dahlia dengan dingin. "Kakak ipar, nyatanya, ibu saya tidak sengaja menabrak Bentley saat mengendarai sepeda listrik. Lalu mereka memeras saya. Saya dipaksa harus membayar 1 miliar. Anjani, tolong berhenti bicara omong kosong." Dahlia menatap ke-4 pria kuat di pintu dengan ketakutan, dan berkata dengan cemas kepada Anjani. "Bu, kamu tidak perlu takut pada mereka. Kakak iparku ada di sini sekarang, dan mereka tidak berani melakukan apapun padamu." "Haha, gadis kecil, apakah kakak iparmu baik-baik saja di sini? Apakah menurutmu kakak iparmu adalah dewa?" Pria besar itu berkata sambil tersenyum cabul sambil menatap Anjani. "Sebaiknya kamu segera pergi dari sini, atau kamu akan menyesal nanti." Anjani mendengus, memperingatkan orang besar itu. Pria besar itu tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Anjani,
gadis kecil. Aku akan menjagamu nanti. Setelah itu, pria besar itu menatap Aditya dan berkata, "Nak, karena kamu adalah menantu Dahlia, dia tidak punya uang. Aku menginginkannya, ya Tuhan." Aditya tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal buruk ini. Tapi Dahlia akan ditebang, dan Aditya tidak bisa mengabaikannya. Dia menabrak Bentley. "Kan, Anda meminta atasan Anda pergi ke bengkel 4S untuk menentukan kerusakannya. Saya akan membayar Anda setiap rupiah untuk memperbaiki mobil," kata Aditya dengan tenang. Tidak ingin berkelahi di depan rumahnya. Takut Farah akan ketakutan. Tanpa disangka, pria bertubuh besar itu langsung membuka matanya. Dan kedua cahaya yang ganas itu membuat orang takut untuk melihatnya. "Beraninya kamu menawar denganku. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu dulu," kata pria besar itu sambil menyingsingkan lengan bajunya. Siap mengambil tindakan. "Farah, tolong kembali ke kamar sebentar dan tutup pintunya." Aditya berbalik dan berkata dengan lembut kepada Farah. Farah mengerti. Suaminya takut dia akan ketakutan. Jadi dia membiarkannya kembali ke kamar tidur. Jadi Farah dengan patuh kembali ke kamar tidur. Seperti halnya 4 pria kuat itu. Farah tidak mengambil hati. Dia masih percaya pada kekuatan Aditya. Jantung Dahlia hampir mencapai tenggorokannya. Dia ketakutan. Dia sudah sangat ditakuti oleh sekelompok orang ini selama 2 hari terakhir. Anjani tidak begitu takut. Seperti Farah. Dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Aditya. Khawatir hanya Dahlia yang selalu berprasangka buruk terhadap Aditya dan tidak mau mengakui kekuatan Aditya. "Haha, istrimu cantik sekali. Wah, kamu sangat beruntung. Kalau kamu membiarkan istrimu keluar untuk ngobrol denganku, aku tidak akan." Bang, sebelum pria besar itu menyelesaikan gertakannya, Aditya menendangnya. Ya Tuhan, pria besar itu terlempar ke samping, menabrak dinding koridor di belakang, dan menghantam lantai. Ini, 3 laki-laki yang tersisa saling berpandangan. Semuanya kaget. Orang besar itu adalah bos mereka, dan kekuatan tempurnya selalu luar biasa. Tapi dia benar-benar tendang oleh Aditya. Melihat Aditya yang sedikit kurus, ketiga laki-laki itu tidak dapat mempercayai mata mereka. "Berani memukul bos kami, aku akan membunuhmu." Setelah seorang laki-laki bereaksi, dia bergegas meninju wajah Aditya. Aditya menghajar pria ini lagi. Bang-bang, tanpa ketegangan apapun. 2 pria kuat yang tersisa juga terlempar keluar, menjatuhkan pria besar yang baru saja berdiri. Aditya keluar dan menutup pintu. Di koridor, Aditya menginjak pria besar dan bertanya dengan dingin. "Beritahu atasan Anda bahwa mobil itu dapat diperbaiki untuknya. Jika Anda ingin memeras, datang dan dapatkan uang dari saya sekarang." Anak baik, sombong sekali. Pria besar itu diam-diam mengutuk Aditya. Matanya melotot dan berkata dengan keras kepada Aditya, "Apakah kamu tahu siapa bos kami?" Setelah mendengar ini, Aditya tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang mulut pria besar itu. "Katakan padaku, siapa bosmu?" Pria besar itu ditendang begitu keras hingga salah satu giginya tanggal, dan dia sangat marah hingga hampir meledak. Oke, kamu luar biasa. Dengar, bos kami adalah Matsushima," kata pria besar itu sambil menatap tajam ke arah Aditya. Ketika dia mengatakan ini, dia dengan penuh semangat mengamati reaksi Aditya. Dia memperkirakan Aditya akan ketakutan. Nobuo Matsushima. Aditya belum pernah mendengar nama ini. Tetapi kata Parto sangat familiar bagi Aditya. Ini bukan suatu kebetulan. Bukan. Orang yang disinggung Dahlia adalah seseorang dari keluarga Parto. Bersambung.